Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Hengki Reaction. Untuk video yang lagi viral saat ini, mari kita dengarkan, masih tentang Pilpres 2024. Jadi apa videonya? Mari kita ambilkan dulu video yang saat ini lagi menarik tentang obrolan bapaknya ini ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, Hengki Reaction. Oke, kita dengarkan untuk keterangan dari bapaknya ini masih tentang pemilu yang kemarin diselenggarakan di Indonesia. Oke, kita play videonya. Kelucuan Pilpres ini mesti kita nikmati, saudara ya. Sayang kalau kita tidak menikmatinya. Misal satunya saya akan gabungkan antara pendukung 01 dan pendukung 03 yang antara goblok dan lucu ini nih. Serta nanti Adian ribut dengan Adiana Pitupulu. Lucu loh. Coba kita cek nih satu persatu videonya. Dari pendukung Anies dulu ya. Ulama TKUI datang ke sini bukan untuk Anies dan bukan juga untuk Ganjar, tapi untuk negara Republik Indonesia ini, untuk anak cucu kami dan untuk rakyat Indonesia. Kami memperjuangkan demokrasi, kami memperjuangkan hak kami memperjuangkan kebenaran yang ada. Merdeka, merdeka, merdeka. Karena kami juga sudah merdeka dalam hal ini. Terima kasih. Itu kami alma TKUI yang pada hari ini hadir dari angkatan 70 sampai angkatan tahun 2000. Alhamdulillah. Dan ini tanggal 5 besok kami akan lebih banyak lagi untuk datang. Insyaallah dengan adik-adik kami mahasiswa. Terima kasih. Doakan semua. Satu tujuan kita. Paslon nomor 1. Presiden harus jadi. Kami ke sini bukan dukung 01, bukan karena 03, tapi demi rakyat Indonesia. Ujung-ujungnya 01 presiden. Goblok apa tidak? Lucu apa tidak? Aneh-aneh pendukung Anies. Bawa-bawa UI lagi. Orang-orang lucu kayak gini, orang-orang goblok kayak gini bawa-bawa UI, bos. UI. Universitas terhormat. Astagfirullah. Kemudian ini. Lihat nih. Ini bukan tentang partai. Ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita. Anjir, itu banget cukup. Astagfirullahaladzim. Ya Rob. Lucu ya teman-teman ya. Itu tadi kepalanya bikin tulisan dan angka di situ. Oke, kita dengarkan lagi. Mustafa. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini penting nih. Cara Adian Pitupulu berstatement dan ribut antara Adian PS Adian. Sebetulnya saya sebut ini atau saya sampai kepada konsep atau istilah mitos-mitos kecurangan, karena sebetulnya ini adalah peristiwa dan fenomena yang berulang ya, dan akhirnya yang membicarakan ini sebetulnya ya lucu sekali ya. Itu bisa orang yang berbeda pada orang yang sama pada posisi yang berbeda. Ini kan lagi beredar nih videonya Adian versus Adian. Oh iya betul. Di mana Adian berargumentasi. Jadi ada dua pernyataan Adian tahun 2019 dan 2024 yang ketika disandingkan itu membicarakan hal yang sama tapi pada posisi yang diametral. Oh, oke. Misalnya Bisa tayangkan itu ya? harus ditayangkan ini ya. Ditayangkan nanti biar pemirsa nonton sendiri lah. Ya. Nanti kalau udah ditayangkan nanti saya akan banyak kejanggalan dari awal sampai akhir kok. Memang nggak bisa kita pungkiri kalau KPU bilang ada penggelembungan loh. Kalau angkanya tambah besar tak apa namanya? Ya penggelembungan. Kenapa sih tidak kita tunggu dulu sampai tanpa menuduh siapapun? Tunggu sampai tanggal 22 tanpa harus menuduh KPU, tidak menuduh Bawaslu, tidak menuduh lembaga-lembaga lain termasuk lembaga survei. Kalau MK nggak bisa dipercaya, sudah
diatur. KPU dan Sirekapnya nggak bisa dipercaya. Mau tidak mau, rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Penyelenggara ada, pengawas ada, pemantau independen ada, pemantau luar negeri ada, saksi dari setiap partai ada, dari saksi dari setiap calon presiden ada. Nah kalau kemudian semuanya dianggap nggak benar, lalu yang benar siapa? Sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Bahwa setiap pemilu pasti tidak sempurna, iya. Dengan 800.000 TPS, dengan luas yang sangat luar biasa seperti sekarang, 17.400 pulau seperti sekarang, sebarannya sangat luas. Akan ada yang tidak sempurna, itu pasti. Makanya kita akan pakai toleransinya nanti. Sekian berapa persen sih curangnya dan berapa persen yang kemudian bisa toleransi. Salah ya salah saja. Mau jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya salah saja. Dia tidak menjadi benar ketika jumlahnya sedikit. Bahwa kemudian itu dijadikan sebagai argumentasi untuk memaklumi, menurut saya itu persoalan pertanggungjawaban negara terhadap rakyat. Kalau kemudian pemilu ini sudah selesai lalu mau dibatalkan dan segala macam yang sudah menang itu bagaimana? Masih mau diulang terus pasang spanduk lagi, bikin kaos lagi, pasang stiker lagi gitu? Janganlah, kasihan juga. Artinya janganlah kemudian dikorbankan teman-teman kita yang nyalek lagi hanya untuk ambisi satu dua orang saja. Hargai keringat mereka. Rakyat ini bingung, partai-partai bingung. Ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? Maksudnya kalau menang tidak curang, kalau kalah curang. Misalnya Adian mengatakan, ya kalau angkanya naik turun itu adalah penggelembungan, gitu. Sementara kemudian muncul video berikutnya lagi, Adian mengatakan, mbok ya ditunggulah penghitungan ini sampai nanti selesai. Kita kan percaya kepada KPU bahwa sudah lembaga survei, gitu. Jadi kebanyakan narasi Adian 2019 itu diambil dari acara Mata Najwa, tanggal 2 Mei 2019, ya. Jadi 2 Mei 2019. Nah, saya sebut detail karena salah satu strategi Adian ini saya sambil bongkar-bongkar nih, strategi para tokoh ini dalam berkomunikasi nih. Salah satu cara Adian biasanya untuk meyakinkan orang dengan argumentasi adalah dia dengan bicara detail tanggal, jumlah dan seterusnya, gitu. Jadi itu salah satu. Jadi kalau kita ngasih tanggal yang akurat, angka-angka yang akurat itu biasanya menambah buat argumentasi. Entah argumentasi benar apa enggak, pokoknya kalau ada angka. Jadi dia mengatakan, lah harus ditunggu ini nanti pada tanggal 21 Mei ketika nanti sudah diumumkan. Anda sabar dong, itu satu. Kemudian ada video dia mengatakan mau 1, mau 2, 3, mau 4, mau 5, ini kesalahan yang salah aja. Tanggung jawab negara di situ. Lalu muncullah video di Mata Najwa 5 tahun yang lalu yang mengatakan begini ya, yang namanya kesempurnaan, ketidaksempurnaan itu tentu ada. Ini TPS-nya 800.000, pulaunya 17.400. Lihat kan ada detail di situ kan? Ya, betul. Dengan sebaran yang sangat luas. Tentunya wajar kalau ada tidak kesempurnaan. Kita lihatlah nanti persentase yang tidak sempurna berapa. Tentunya yang mayoritas yang berjalan dengan baik itu yang kita perhitungkan. 2 atau contohnya. Kemudian dia juga mengatakan mengenai beberapa contoh-contoh lain yang ya kalau saya ulangi nanti terlalu panjang ya, teman-teman kan udah nonton video lah. Intinya sebetulnya argumentasi Adian itu biasanya dia akan lari ke titik ekstrim. Itu cara dia berargumentasi. Dia lari ke titik ekstrim dan tergantung posisi dia di mana. Ketika dia calonnya Pak Jokowi, dia ekstrimnya ke sini di Mata Najwa, tapi ketika dia Ganjar, dia ekstrimnya lari ke sana. Gitu. Jadi ini adalah strategi Adian dalam berargumentasi. Tentu bukan hanya strategi Adian ya, bagi saya semuanya. Jadi pada akhirnya disandarkan argumen itu pada kepentingan politik, bukan pada kebenaran sempurna, bukan. Selalu saya katakan, ketika persoalan politik, kita mesti memakai kacamata politik di dalam melihatnya. Sangat bodoh sekali bila persoalan politik kita pakai kacamatanya bukan kacamata politik, tapi kacamata idealisme. Itu batal, bos. Itu tidak akan tepat sasaran maksud dan tujuannya. Harus pakai kacamata politik. Kalau faktanya situasinya sedang politik, orang berargumen gara-gara urusan politik kok. Jelas ya. Statement Adian Napitulu membuktikan bahwa muara daripada ini semua adalah politik, kepentingan politik.
ekstrim ke Prabowo, ekstrim ke Pak Jokowi, ekstrim kepada Pak Ganjar, tergantung kepentingan dan posisinya di mana. Jadi patokannya bukan kebenaran, tapi kepentingan. Dan di hampir semua politisi, bagi saya mengucapkan argumentasi yang sama. Kalau ngomongin politik ya, ngomongin politik. Udah cukup terbuka belum mata, hati, batin, dan pikirannya? Ya luculah, Adiana Pitupulu ribut dengan Adiana Pitupulu. Argumentasi dilawan oleh argumentasi dia. Jadi nggak usah repot-repot cari lawan untuk menangkis argumen, nggak usah, cari aja statement dia. Itu kan masih relevan dong. Statement Adiana Pitupulu hari ini dengan statement Adiana Pitupulu dulu itu sangat relevan sekali. Karena situasinya sama. Situasinya politik, urusan pilpres lagi. Itu yang mesti dicatat. Mesti dicatat itu. Sehingga kita tidak menjadi fanatik. Seolah kita itu benar membela kebenaran. Seolah kemudian ketika rakyat turun ke jalanan membela yang hak, menumpaskan yang batil. Enggak, kalian ke jalanan turun. Bila kalian ke jalanan, itu kalian sedang ditunggangi oleh kepentingan politik yang sangat subjektif dan penuh amarah, penuh kekecewaan. Begitu bos, itu faktanya. Makanya selalu saya katakan, betapa bodoh sekali apalagi level mahasiswa bila mau ikut gerakan itu. Kalian mau aja dimanfaatkan gitu oleh mereka seolah ini demi bangsa dan negara, demi rakyat. Enggak, demi kepentingan kelompok mereka kok. Itu poinnya, supaya kita menjadi sadar dan tidak terbawa emosi, serta tidak masuk hati nurani. Oh, semuanya juga sama kok. Melakukan hal yang sama, berargumentasi disandarkan pada kepentingannya, bukan pada kebenaran. Itu. Sehingga kita woles melihatnya, biarkan aja mereka tarung lah. Kita sebagai rakyat tonton aja. Pada akhirnya konklusinya harus seperti itu. Kita nonton aja. Para elit politik yang punya kepentingan. Kita sebagai rakyat udah cukup. Tugas kita mencoblos tanggal 14 Februari. Udah, sisanya diserahkan kepada KPU, sisanya diserahkan kepada Bawaslu, sisanya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu. Jangan ikut-ikutan turun ke jalanan, ya, ikut huru-hara demi mengakomodir kepentingan yang kecewa. Padahal kalaupun kita akomodir kepentingan yang kecewa itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Pemenuhan hasrat nafsunya aja, itu bagi saya sangat sia-sia. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, teman-teman, itulah kejelasan dari bapaknya ini. Dan gimana menurut teman-teman semua tentang pendapat yang baru saja diobrolin. Oke, cukup itu dulu. Hengki Reaction menyajikan video-video terbaik buat kalian-kalian semua. Sehat-sehat selalu dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya untuk dukungannya. Dan nanti ada video-video yang lebih viral lagi. Hengki Reaction mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.